kalau saya pribadi melihat berkaitan dengan ancaman pemerasannya tidak ada ya. Karena dengan jelas saksi sendiri mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekhawatiran ya berkaitan dengan produknya ya yang direview gitu, meskipun asal usulnya itu, tapi itu dia bantah ya enggak, dia tidak memiliki kekhawatiran terkait apa namanya produk yang diedarkan itu, tapi dia lebih tidak nyaman, dia lebih khawatir dengan kredibilitasnya sebagai dokter gitu loh, karena menurut pengakuan bahwa dia sering ya diungkap di media dalam live streamingnya yang katanya dempulan, terus abu-abu lah, terus brutusan lah gitu loh. Padahal itu orangnya enggak, orangnya cantik, itu kenapa harus terusik? Ya enggak gitu. Nah, di situ yang menjadi pertanyaan, terus pemerasannya di mana? Ya enggak, karena dalam saksi juga sempat dipertanyakan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani terkait yang awalnya 5 miliar gitu loh. Katanya disepakati 4 miliar. Artinya di sana tidak ada pemerasan. Yang ada adalah kesepakatan dia mau kasih tuh uang. Ya enggak, dengan catatan tidak ngoceh lagi di media. Seperti itu poinnya gitu loh. Itu juga yang membuat bingung gitu loh. Kita berharap bahwa benar-benar ancaman atau pemerasan itu ada gitu dalam kesaksian. Justru malah hal-hal ini adanya di pihak lain gitu loh. Yang pertama kali menganons di IG di mana itu siapa? Katanya Dokter Samira, ya enggak. Bahkan yang istilahnya terkesan memberikan ini juga ada dokter lain gitu loh. Jadi tidak ada gitu kalau menurut saya secara eksplisit Nikita Mirzani ini dia memaksa, memeras, meminta uang sebesar itu. Jadi pemberian itu jelas diakui adanya kesepakatan, ya, adanya setuju, ya udah lo, gua kasih nih 4M, seperti itu gitu loh. Narasi yang ada gitu dalam kesaksian itu gitu. Beda halnya nggak ada istilahnya dalam apa namanya dalam pemberasan itu tawar menawar, ya lu kasih, kalau enggak lu gua giniin, itu selesai gitu ya. Dan itu dilakukan oleh orangnya langsung seperti itu gitu kan. Dan dia juga dituduh transfer uang perusahaan ini tidak keberatan, ya nggak harusnya bertanya dong, ya kan gitu. Dan itu juga yang membuat kemarin Ryu dan bingung gitu loh ya, rame tuh bahkan sampai jam 10 malam. Itu dari dari pandangan saya ya. Jadi hadirnya uang 4M itu katanya bukan dia takut terhadap review ya skincare yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, tapi lebih pada gitu loh, apa namanya inilah nggak nyaman gitu loh, yang katanya disangka sebagai apa namanya dempulan segala macem ya. Jadi itulah yang apa namanya membuat bingung ya. Makanya saya bertanya, ancamannya, pemerasannya di mana? Gitu poinnya gitu loh ya. Karena pada prinsipnya jelas pasal 369 itu menjelaskan berkaitan dengan adanya secara spesifik bahwa si pelaku melakukan pemerasan di media sosial dengan ancaman akan menyebarkan. Nah sekarang ini kan orangnya cantik, dibilang dempulan kan gak ada dempul juga, emang mobil didempul, ya enggak? Nah terus dibilang brutusan juga enggak, cantik kok, ya enggak? Terus dibilang apa namanya abu-abu juga enggak, putih kok gitu loh, ya harusnya nggak perlu lah, ya nggak terusik. Jadi make sense nggak dengan alasannya? Saya pikir jadi tanda tanya juga kan, ya nggak? Seperti itu gitu. Jadi kemarin itu kesaksian itu kita harapkan, wah ada nih bukti ya yang disembunyikan yang benar-benar malah dugaan saya gitu loh.
ada gitu loh bukti yang dihadirkan, yang didapat dari misalnya WhatsApp yang mengatakan meminta uang segitu, kalau nggak apa namanya, kita akan sebarluaskan. Enggak gitu loh, justru yang memanas-manas itu orang lain. Kalau lu nggak kasih segitu, lu biasanya begini-begini gitu loh. Nih NM tuh gini, itu kan bukan Nikita Mirjani secara langsung, tapi kan orang lain. Ya nggak? Bahwa ada skincare lain juga katanya pernah ngasih segini. Ya nggak? Dan akhirnya diam gitu sebagai tutup mulut gitu loh kan. Itu kan bukannya Nikita Mirjani yang minta, tapi pihak lain yang berkomunikasi dengan dia gitu loh. Seperti itu gitu. Nah, bisa dibilang harusnya gitu loh. Ini juga apa namanya, menjadi perhatian juga gitu buat penyidik gitu loh. Seperti itu. Ya, terkait hasil bersalah ataupun tidak ya nanti kita lihat di pengadilan vonisnya seperti apa ya. Seperti itu. Kita hanya memberikan kisi-kisi dan gambaran, dan tidak mau terlalu dalam mengikuti masalah keputusan majelis hakim ya. Paling enggak kita bisa mengulas berkaitan sidang kemarin gitu loh. Seperti itu, seperti apa. Nah, apa, jadi gambarannya kalau menurut saya yang diungkapkan oleh saksi-saksi ini termasuk saksi kunci loh. Saksi yang merasakan, saksi yang merasa dirinya diancam, merasa dirinya diperas loh. Jadi kalau ininya saksi kunci ini, saksi korban ini sudah ambyar gitu loh ya, gimana nanti saksi-saksi lain kan seperti itu gitu loh. Ya, berita awal pemerasan tapi kini kemana-mana ya, memang ya. Bahkan kan pada saat penangkapan itu kan yang heboh di media kan terkait 368 ya, yang ancaman 9 tahun pemerasan dengan kekerasan, namun dalam dakwaan berpindah atau berganti menjadi 369 ya, terkait ancaman pencemaran nama baik gitu yang merugikan orang lain seperti itu. Nah, itu juga katanya masalah pribadi. Nah, masalah pribadi kenapa pasalnya pakai ini? Gitu loh kan. Kalau lebih tepatnya memang itu masuknya adalah perbuatan tidak menyenangkan ya, atau dalam KUHP itu pasal 310. Ya enggak? Seperti itu, atau juga pasal tidak menyenangkan itu ya seperti ujaran kebencian dan lain-lain, itu bisa saja gitu loh. Kalau mau menjerat apa namanya, ini kita bukan dengan pasal pemerasan. Kalau ini jelas-jelas kok dalam kesaksian ada kesepakatan, artinya diberikan itu istilahnya dengan memang dengan adanya persetujuan gitu dari 5M ke 4M, itu kan bentuk kesepakatan ya, ada tawar menawar seperti itu gitu. Tanggal berapa hasil keluarnya ya, masih lama ya, masih lama sidang ini ya. Pastinya sidang berikutnya dari pihak Nikita Mirjani ya yang akan menghadirkan saksi-saksi ya. Kita lihat nanti saksi-saksi dari Nikita Mirjani ini siapa-siapa ya. Semoga saksi-saksi yang dihadirkan Nikita Mirjani ini jauh lebih berkompeten ya, jadi mematahkan apapun yang bukti-bukti ataupun kesaksian dari pihak sebelah. Hakim menurut Bapak berpihak kemana? Jelas hakim merupakan apa namanya, sosok yang independen. Kita yakin hakim akan memberikan atau akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ya. Kita percaya bahwa hakim tidak boleh diintervensi, dan hakim mandiri dan hakim memutuskan dengan hati nurani, karena hakim bagaimanapun adalah wakil Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi saya ulas kembali ya terkait kesaksian sidang kemarin itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah ya gitu. Padahal sekitar empat saksi ya. Yang pertama RG ya kesaksiannya, dan ya kesaksiannya sih
jauh berbeda, istilahnya menerangkan kejadian yang ada gitu, seperti itu. Ya kalau menurut saya kita lihat nanti putusannya akan seperti apa ya enggak, tapi bisa ya berpotensi apa namanya Nikita dihukum ringan atau bebas gitu, itu potensi ya, itu bukan perkiraan gitu. Apabila gitu loh dikawal dengan benar ini perkara oleh kuasa hukumnya. Yuhu Mbak Putri, Caca Hakim, wah masih lama tapi memang ya Mbak Tristi masih lama ya. Sosmed aman Mbak Putri. Ya, Insya Allah Mbak Maya, ya enggak Mbak Ira. Ya kita lihat nanti seperti apa ya, Nis. Pokoknya yang penting ya kita kawal ya, apapun itu keputusannya, yang pastikan Majelis Hakim memiliki bukti yang kuat dan memutuskan sesuatu yang adil ya, karena kita apa namanya proses ini masih berjalan gitu loh, bisa aja nanti ada bukti-bukti lain yang belum kita tahu, jadi kita tetap berpositif terkait jalannya persidangan Nikita Mirzani ini, seperti itu. Hakinya mengganti Pak. Nanti kita lihat aja ya. Kita harus percaya dengan hakim-hakim yang saat ini ada ya, karena bagaimanapun sidang kapan lagi ya? Sidang minggu depan ya. Harusnya kan kemarin setiap hari Selasa, Kamis pastinya harusnya Kamis lagi ya. Hakimnya condong ke RJ, ya boleh saja menafsirkan, tapi tetap kita berpositif terkait kredibilitas hakim dan kita terus support, ya. Seperti itu. Minggu depan jadwalnya terkait kesaksian masih ya, bisa saja saksi dari Nikita Mirzani yang akan hadir ya di sana. Pastinya yang akan disebut-sebutkan ini semoga jadi saksi ya, seperti Dokter O, Dokter Doktip ya, itu bisa saja nanti dihadirkan buat saksi di sana gitu loh. Seperti tahu netizen nanti nih buat saksi juga, ya enggak? Secara hukum apakah harus dipenjara? Secara hukum apakah harus dipenjara selama sidang sampai putusan? Iya benar ya. Apalagi sudah menginjak persidangan ini, jadi terdakwa harus tetap dalam pengawasan dalam tahanan ya, di rutan ya, di rutan Pondok Bambu ya. Kebetulan kemarin juga saya ada klien di sana dan apa namanya kunjung di sana gitu, cuma memang nggak ketemu Nikita Mirzani, seperti itu gitu loh. Pak mau viralin Abu Lilak, Abu aja buat RJ dilaporin. Nikpin bawa HP di penjara. Ya itu tergantung si penyidik mau kasih apa enggak ya. Itu kewenangannya penyidik ya, seperti itu. Nikpir pastinya akan hadir lagi di sidang berikutnya ya. Dia pasti akan hadir terus di setiap sidang ya, seperti itu. Kelanjutannya nanti sidang kesaksian dari pihak Nikita Mirzani ya. Semoga aja nanti sidang berikutnya itu apa namanya memberikan kejutan ya, karena itu kesaksian dari pihak Nikita Mirzani. Kok sidang mulu Pak, kapan kelarnya? Iya ya, karena sidang pidana itu memang lama ya. Nanti juga ada namanya apa, sidang pembuktian dokumen, saksi ahli segala macam. Ini sidang sekarang ini sedang menghadirkan saksi-saksi. Yang kemarin itu sidang saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Reja Gladys ya, termasuk Reja Gladys sendiri sebagai saksi korban atau saksi pelapor ya, seperti itu.
Kalau kondisi seperti kemarin, apakah memungkinkan didesak putusan, Pak? Belum ya, belum saatnya putusan. Semuanya masih proses permintaan keterangan dari saksi-saksi yang melihat, yang mendengar, dan yang tahu saat itu, gitu loh, seperti itu ya. Berapa masukin aja semua orangnya, nggak jelas banget, laporin nggak tahu BAP. Boleh, boleh, boleh. Ya, 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 ya. Memang dari sidang kemarin itu sedikit membingungkan ya, terkait keterangan-keterangan saksi ya, yang seharusnya saksi itu menjelaskan apa pasal yang dituduhkan ya, terkait 369 ya, pemerasan itu, gitu loh. Namun apa yang terjadi, jadi menjelaskan terkait sebenarnya semacam konflik pribadi aja, gitu loh. Jadi ada perasaan tidak senang terhadap Nikita Mirzani dengan bahasa-bahasa Nikita Mirzani di media sosial, yang katanya dempulan, yang katanya brutusan, yang katanya abu-abu, padahal orang yang cantik kan. Ya enggak, orang nggak ini kok harusnya kan tidak merasa terusik dong, apanya yang di ini kan, gitu, seperti itu ya. Cuma dalam lanjutan sidang apa namanya, saksi yang berikutnya, jelas ada perbedaan ya terkait uang mengalir itu. Sempat ditanyakan kan bahwa ada kesepakatan. Berdasarkan apa, kita kan belum ada. Ya boleh tuh yang dikatain pesek tuh, boleh nanti dapat tuh uang ya. Jadi kalau begini enak nih, nanti besok saya pengen dapat nih uang 1 M, tinggal saya saya live aja ya, agak di TikTok gitu, saya bilang dempulan, saya bilang berutusan gitu, biar saya langsung dapat duit. Ya, BAB memang gak beda ya, enggak ya, capek gregetan emang ya. Apa nih, Hakim gimana pendapat apa? Kalau menurut saya Hakim sejauh ini ya masih bersifat netral gitu loh, masih bersifat tidak memihak. Nanti kita lihat putusan seperti apa ya, karena Hakim bagaimanapun punya kredibilitas yang harus dijaga. Hakim sejauh ini aman, tidak ada masalah ya, seperti itu. Nah itu TPPU-nya malah nggak kelihatan ya, nggak dibahas. Yang awal digerok-gerokkan 20 tahun, 20 tahun ya, nggak kelihatan gitu kemarin itu. Ya nggak, TPPU-nya di mana? Seperti itu. Terima kasih Elisa Rere. Ya, ngomongin dipotong mulu ya, mungkin saatnya perlu di sela ya, seperti itu. Thank you Rere. Itu jadi apapun itu eh, kita kawal aja ya, enggak seperti apa, kita punya penilaian harus bagaimana ya, semoga aja. Terima kasih Ringo, terima kasih Pipiu, terima kasih ya. Jadi tetap berpositif ya, kita kawal sidang Nikita Mirzani, dan semakin kesini semakin kesana ya. Semoga aja Nikita Mirzani bebas ya. Kalau saya sih punya potensi di sana ya, Nikita Mirzani bebas, seperti itu. Putusan akhir nih kita putus izin Pak, putusan akhirnya tidak. Thank you Muci, thank you Muci. Ya, kalau bisa saja. Ya, kalau memang nanti dalam persidangan Nikita Mirzani diputuskan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, Nikita Mirzani memiliki hak buat melaporkan balik ya, atas pencemaran nama baik pastinya. Seperti itu. Ya, Nikita Mirzani bukan memeras, Nikita Mirzani membuli. Itu yang terjadi dalam persidangan kemarin ya. Jadi itu dijelaskan sendiri ya sama saksi-saksi di sana ya, bahwa produk saya berizin gitu loh. Saya tidak takut dengan produk saya karena sudah izin BPOM dan Kementerian Kesehatan gitu loh. Justru kenapa sampai memberikan uang 4M, karena dia merasa nggak nyaman, merasa diserang dirinya gitu dengan Nikita Mirzani yang live streaming, live TikTok, yang mengatakan bahwa
dempulan, berutusan dan abu-abu katanya. Padahal orang cantik kan harusnya nggak perlu gitu kan, sayang-sayang tuh duit kasih saya aja harusnya, ya nggak? Gitu. Nah, ayo Buli berdapat. Nah, gitu. Terima kasih Prin, Anha Prin ya. Jadi kasih aja, ya nggak? Jadi kalau kalian pengen dapat duit 4 miliar, kalian live TikTok, bully aja, ya nggak? Dempulan gini, pasti kalian ditawarin duit 4 miliar, gitu. Ya nggak? Seperti itu gitu loh. Udah, gue bayar 4M, lu jangan teriak-teriak di medsos gitu kan. Artinya ke sana. Gitu. Tanggapan Bapak, suami RDRG lupa BAP sendiri. Nah, itu dia. Berarti kalau lupa BAP sendiri, pada saat BAP diberikan oleh penyidik tidak dibaca ulang. Ya enggak? Hanya ditandatangani, bisa saja seperti itu gitu loh. Jadi harusnya teliti gitu loh. Jadi dia begitu ditanya bisa menjawab gitu loh. Nah, kan katanya banyak dendam berarti. Ya, itu masalah pribadi mereka ya, bisa saja itu ya. Jadi apa namanya? Mungkin karena tidak suka dengan perkataan Nikita Mirzani dan sebagainya, akhirnya timbullah luapannya seperti itu. Hakimnya itu lupa berat sebelah belum ya, sabar dulu aja, nanti kita lihat seperti apa ya hakimnya gitu. Sidang lagi kayaknya minggu depan ya, Kamis lagi harusnya, ya enggak? Karena kalau Selasa terlalu dekat. Nggak ngasih uang kalau nggak skincare-nya bermasalah, ya itu juga masuk akal ya, seperti itu. Tapi itu udah dibantah. Thank you Ira, thank you. Ya, seperti itu. RG datang nggak nanti? Ya RG harusnya datang. Windy, makasih Windy ya. RG harusnya datang gitu loh. Kalau diundang, karena RG kan sebagai saksi korban nanti pada saat kesaksian dari pihak Nikita Mirzani, RG juga harusnya hadir gitu. Pihak BP POM harusnya dipanggil juga untuk saksi. Saya yakin pasti dipanggil juga. Kalau memang sudah melibatkan BP POM, pasti BP POM juga diminta klarifikasinya di pengadilan gitu, seperti itu. Menurut Bapak Niki bisa bebas gak? Nikita Mirzani berpotensi gitu loh dengan jawaban itu, karena tidak mendukung pasal yang dituduhkan ya. Berbeda dengan pasal yang dituduhkan keterangan itu. Jadi apa namanya, tuduhan ancaman pemerasannya itu tidak terlihat gitu loh dari keterangan saksi-saksi itu gitu loh. Justru yang lebih kental itu karena merasa tidak terima, merasa tidak nyaman, merasa dirinya sering kali diucapin dempul, abu-abu dan ini di media sosial, itulah gitu loh. Dia merasa kredibilitasnya dicemarkan lah segala macam gitu. Dia khawatir intinya dengan kredibilitasnya gitu loh. Namun, thank you Vivi. Namun ya enggak, itu justru gitu loh melemahkan apa yang menjadi poin dari dakwaan sebelumnya gitu loh kan. Jadi seperti tidak nyambung lah gitu loh ya. Seharusnya yang dihadirkan ini loh bukti pemerasannya, ini bukti chat, ini bukti videonya, ini bukti percakapannya, ini saksinya gitu loh. Ini kita langsung gitu loh. Harusnya ini kita langsung gitu loh. Seperti itu. Yang melakukan pemerasan itu, yang mengucapkan itu gitu loh. Ini kita dalam streaming istilahnya yang mengatakan abu-abu, brutus segala macam, nggak ada kan mengungkapkan dia minta duit dan segala macam kan, seperti itu. Tapi justru dia komunikasi dengan orang lain gitu loh kan. Semoga aja saksi-saksi dari Nikita Mirzani nanti tidak kepleset, ya enggak, tidak kepleset dan apa namanya bisa mensupport keterangan-keterangan yang
ungkapkan Nikita Mirzani ya, seperti itu. Kebanyakan lupa, iya. Karena BAP juga kan banyak ya, seperti itu. Kalau soal Mail gimana ya, saya tidak berkomentar kalau terkait Mail ya, karena Mail memang berinteraksi langsung dengan apa namanya, dengan RJ ya, seperti itu. Mail berinteraksi langsung, jadi saya tidak mengawal, tidak begitu mencermati dakwaan dan kesaksian untuk Mail ya, seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke Nikita Mirzani seperti itu. Ada kemungkinan bebas Kak? Ya, selagi proses masih berjalan ya, potensi bebas itu ada ya. Dulu juga kan Nikita Mirzani pernah disidangkan ya di Serang juga, dia akhirnya kan bebas juga ya, seperti itu. Ya, walaupun kalian memperkirakan itu ada permainan uang dan sebagainya, ya cukup ya, hanya di diri kalian aja ya, tidak boleh diungkapkan karena kalian nanti tidak bisa membuktikannya. Jadi kita tetap berpositif apapun itu ya, tapi nanti juga akan kelihatan seperti apa ya kalau memang ujungnya dalam peradilan Nikita Mirzani ini tidak adil ya, seperti itu nanti akan kelihatan karena banyak yang memantau ya, bukan hanya saya dan bukan hanya netizen gitu. Jadi netizen juga bisa jelas menafsirkan, jelas menilai persidangan itu seperti apa. Hakim berat sebelah, timbangan kali. Ya, nggak masalah ya. Ya, kita coba menjelaskan apa yang kita tahu, apa yang kita dapat dari persidangan kemarin ya. Intinya seperti itu gitu loh. Tanpa harus bermaksud mendahului, kita coba memberikan edukasi di masyarakat seperti apa ya. Saya coba memberikan pandangan yang sifatnya objektif, tidak juga berat sebelah gitu loh, seperti itu. Makanya saya tidak mau mengomentari terkait Mail dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Kasta Sembi kasih. Ganti hakimnya ya jangan dulu ya, nggak baru beberapa kali sidang kan gitu. Hakim masih profesional ya, hakim masih bagus. Hadir Palembang. Nah itu dia pemerasannya mana, saya juga tanya kan ya, nggak dari penjelasan. Jadi kalau buat saya kunci kesaksian kemarin ada di RJ ya, cukup mengulas di sana. Yang lain itu pasti mengikuti karena dia yang merasakan, dia juga yang melaporkan gitu. Jadi penilaian itu cukup di sana kalau menurut saya, makanya saya tidak ikut sampai malam hari gitu. Pak, sebenarnya 4M itu bagi itu Rp atau dolar. Kenapa ku dengar kemarin di persidangan mereka kata dolar. Nah itu yang 4M itu katanya 2 miliar ditransfer ya di PT apa gitu, foto properti. Nah 2M lagi dikasih cash. Nah itu dolar apa rupiah ya, kita juga nggak tahu. Kalau ada kita mau tuh. Yang dilaporin pemerasan Delmara curhat, nah itu dia ya nggak gitu. Sidangnya bingung Pak, di situ Niki yang dibahas lain seperti Dong Oki dan Doktip. Nah itu dia ya nggak. Jadi dalam kesaksian itu lebih sejak awal itu dia membahas orang lain, membahas komunikasi dia dengan orang lain ya enggak. Nah itu dia gitu loh. Jadi dia mendapatkan informasi dari orang lain, dia mengikuti arahannya, dia ngasih duit gitu loh kan.
Ini kita nggak pernah meminta itu gitu loh, seperti itu. Bapak juga kalau dikasih 4M pasti mau. Iya dong, yang namanya dikasih kan gitu. Sekarang juga kalau yang nawarin boleh, saya kasih nomor rekening. Tanggapan untuk trio masker ya. Kalau trio masker ya, memang tidak ada aturan ya yang melarang pada saat sidang menggunakan masker hama. Memang sepatutnya ya, karena semua juga tidak menggunakan masker, termasuk terdakwa dan penasihat hukum dan hakim, ya harusnya tidak usah menggunakan masker gitu ya, walaupun tidak ada aturan yang melarang gitu loh, seperti itu. Sidang berapa kali lagi Pak? Masih lama ya, sidang masih lama. Pokoknya putusan itu masih berlanjut. Kalau misalnya benar-benar divonis bisa banding ya nggak? Ataupun dibebas juga nanti akan banding gitu, seperti itu. Bisa sampai kasasi seperti itu ya. Ya ampun, dendam pribadi sampai buat orang lain pusing ya, itulah makanya jangan dendam-dendam ya. Istrinya bilang dok menyuruh hubungin Niki, tapi suaminya bilang menyarankan hubungin Niki. Ya itu yang ada dalam cerita ya seperti itu gitu loh. Tapi tidak ada gitu ungkapan dari saksi ini. Saya merasa diperas, saya merasa ditekan gitu. Saya harus membayar ini. Kalau nggak membayar ini, saya akan dipermalukan, saya akan diancam, akan diapakan gitu. Dan itu ada buktinya di video, di chat, itu baru masuk gitu loh. Masuk kalau seperti itu. Tapi kalau tuduhannya pemerasan, kesaksian dari ceritanya itu karena merasa dia tidak nyaman diberitakan di media sosial dempulan, abu-abu, ya itu bukan itu gitu loh. Ya enggak? Seperti itu. Pak, saya gak ngerti hukum, tapi melihat sidang kemarin kok Niki yang dipenjara, aneh ya. Nah itu dia gitu loh, seperti itu. Jaksa sama amplopnya, aduh itu lain ya. Ya, kalian boleh memprediksi dan memperkirakan apapun ya terkait persidangan ini, tapi karena saya sayang dengan kalian, jangan pernah mengungkapkan di media sosial menuduh orang lain telah menerima uang, apalagi hakim dan sebagainya, nggak ada ya. Dan sejauh penilaian saya, jaksa, hakim, dan sebagainya itu masih menjalankan tugas sesuai profesi dan kewenangan dan secara integritas ya. Jadi tidak ada intervensi atau apapun sejauh ini menurut pandangan saya. Oleh karenanya kita kawal sebelum adanya putusan, kita tetap berpikiran positif dan berpikiran baik ya, apapun itu. Kalau memang kalian memang tahu ya, cukup buat kalian dulu aja sementara sebelum ada putusan, seperti itu ya. Pak, NM bisa mengajukan tuntutan balik gak? Oh bisa ya, kalau memang dia terbukti dan bebas, itu bisa dilaporkan ya. Dokter Oki, Doktip mungkin dipanggil kalau sejauh disebut dalam dakwaan gitu, dalam kesaksian ini pastinya dipanggil buat saksi ya, buat saksi nanti akan seperti apa. Saya memungkinkan dia akan dipanggil ya, Doktip dan Dokter Oki ya, karena dalam kesaksian kemarin dia justru yang paling banyak disebut ya, seperti itu. Kemungkinan Kak Niki bebas nggak? Potensi bebas ada ya. Kalau saya melihat dari keterangan dan penjelasan saksi kemarin seperti itu ya. Tergantung bagaimana kuasa hukum Nikita Mirzani mengawal dengan benar seperti itu. Amin, amin, semoga bebas. Abu-abu Pak, ya betul, 6 bulan ya. Dorke dan Doktip jadi saksi NM katanya Bang. Oh iya benar, iya. Dan kayaknya minggu depan itu mereka itu ya dimintai keterangan sebagai saksi ya, Doktip dan
apa namanya, dokter O ya, seperti itu ya. Sidang lagi harusnya minggu depan ya. Sidang lagi harusnya minggu depan, Kamis juga. Kenapa hakim selalu memotong pembicaraan? Ya pastinya hakim punya alasan ya. Kenapa pembicaraan harus dipotong? Bisa saja apa namanya, pertanyaan itu mengandung hal-hal yang nanti akan membuat keributan dan sebagainya. Jadi itu hak dan kewenangan hakim yang buat melakukan langkah-langkah tersebut ya. Jadi ini saya live sampai jam 11 ya gitu, karena Jumat ya guys ya. Oke, kita lanjut. Pak, menurut Bapak Hakim Soleh Amanah nanti sama namanya, ya Hakim sejauh ini baik-baik aja ya, nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Abu-abu dendam sama Nikita, ya itu boleh saja bersih-bersih seperti itu ya. Nggak bisa berarti ya Pak? Nggak bisa. Insya Allah hakimnya amanah ya, Insya Allah hakim akan memutuskan yang terbaik, yang adil ya. Ya, kalau ini kita bebas, apa Mail juga bebas ya. Kalau memang dakwaan pasalnya tidak terbukti ya bisa saja bebas dua-duanya ya. Tapi yang lebih apa namanya, berkompeten itu ya Nikita Mirzani ya, karena dia tidak berinteraksi secara langsung. Semua proses ini bergantung juga dari saksi-saksi Nikita Mirzani nanti ya, mendukung tidak gitu loh ya, enggak. Terus pembelaan juga dari kuasa hukumnya. 12. Itu siapa? Pak, kenapa kayaknya sampai sekarang ditahan selama itu? Ya, selagi proses ini Nikita Mirzani memang harus tetap di dalam tahanan ya, seperti itu, untuk memudahkan dan untuk memudahkan menghadirkan di pengadilan juga alasannya. Bapak melihat dari sidang kemarin menang. Oh, thank you, front of you, thank you ya. Menurut Bapak Badan BPOM hadir nggak? Badan BPOM bisa dimungkinkan ya untuk dipanggil, untuk hadir, dimintai keterangannya di pengadilan ya, karena beberapa kali disebut. Thank you, ganti, thank you ya, thank you. Ganti hakim, thank you ya, Mbak Anissa, terima kasih ya, terima kasih. Nah, thank you Dede, thank you Anissa, thank you Dede, thank you Anissa. Mosen ganti hakim, thank you ya. Jadi NM ditahan karena apa? Ya, di NM ditahan karena proses ini ya, seperti itu ya. Karena proses ini yang masih perlu diluruskan, yang perlu masih dibuktikan dan kebenarannya ya seperti apa. Makanya ini bahaya nih kalau sampai NM thank you Mai, thank you ya. Kalau thank you Yunita, thank you. Jadi nanti kalau sampai ya Nikita bebas, pasien Nikita Mirzani punya kesempatan, thank you Ipa, punya kesempatan untuk apa namanya, melaporkan balik ya atas dugaan pencemaran seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi tetap harus thank you Vera Novi ya. Ya semua gara-gara abu-abu ya. Jadi kalian kalau mau duit 4M udah live aja. Stephanie thank you. Jadi udah live aja ya. Thank you Bia. Ya, jadi live aja, kalian bilang abu-abu berutusan, dapat duit nanti 4M. Terima kasih Kosima ya. Dapat duit 4M kan gampang. Ya enggak? Siapa yang mau duit udah. Pokoknya top markotot, abu-abu kebanyakan obat. Bisa aja. Ya, kita kawal terus terkait Niki ya. Thank you ya. Terkait Niki kita kawal ya, sampai saya, dan kemarin juga saya hadir ya bersama tim juga, bersama Bang Sunan Kalijaga. Top Bang Sunan. Gitu. Terima kasih Unita, Tati Manda, Tati Manda, thank you ya. Gitu ya.